Pepatah lama mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun seiring perjalanan dan aneka aktivitas yang dialami setiap manusia, terkadang akibat makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak disadari ternyata dapat menimbulkan sebuah gejala penyakit. Oleh karenanya, meski di zaman yang canggih di dunia kebidanan dan dunia kedokteran, ternyata sistem pengobatan Nabi sangat berperan penting bagi masyarakat ketika sudah berupaya melakukan aneka ikhtiar dengan menggunakan dokter atau bidan, ternyata belum juga kunjung sembuh. Jika kita berbicara masalah pengobatan para nabi, maka yang terngiang di benak kita adalah bahwa pengobatan para nabi sangat erat dengan apa yang namanya unsur-unsur ilahiyah, di mana pengobatan ini yang bersumber kepada wahyu Allah, bersumber kepada apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga terkadang ada saja yang bertentangan, bahkan tidak masuk akal pengobatan para nabi dengan pengobatan dokter saat ini. Namun fakta membuktikan bahwa meski tidak masuk akal, pasien banyak yang membuktikan dengan kemanjuran dan kemujaraban pengobatan ala Nabi yang sudah ratusan tahun diajarkan oleh para nabi kepada umatnya. Bagaimana tidak, pengobatan para nabi memberikan kepada kita tentang pengobatan yang tidak dapat dipahami, bahkan tidak masuk dan tidak dapat dicapai oleh para dokter yang hanya mengandalkan eksperimen dan akal belaka, dan juga terkadang tidak sesuai jika dilihat melalui hasil eksperimen, kemudian hasil hipotesis, bahkan hasil teori para dokter masa kini. Bagaimana tidak, pengobatan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pengobatan yang memberikan dampak psikologis dan spiritual. Pengobatan yang dilakukan hanya dengan memperkuat hati serta bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari perlindungan, bersikap rendah hati dan memperlihatkan kelembutan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus memohon kepadanya, diiringi amal soleh untuk meraih kasih sayang Allah dengan cara berdoa memohon kepada Allah. Dan pada dataran penyakit-penyakit tertentu ternyata harus dilakukan dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memohon ampunannya dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serupa, dibarengi dengan terus melakukan kebaikan terhadap makhluknya serta membantu mereka yang sangat membutuhkan dan yang sangat menderita. Pengobatan seperti ini telah lama diuji coba
berbagai bangsa dan terbukti kemanjurannya. Bahkan pada poin-poin tertentu para dokter tidak pernah berhasil memberikan resep serupa, baik melalui eksperimen atau observasi ilmiah. Pengobatan yang bersumber pada hukum ilahi menghubungkan hati dengan Allah Rabbul Izzati, pencipta penyakit dan penyembuh penyakit, serta penguasa segala urusan dan semua yang membutuhkan obat khusus, yakni yang tak dibutuhkan oleh hati yang jauh dari Tuhan mereka. Jika hati kita lebih kuat secara spiritual, maka kita akan mampu bekerja mengalahkan penyakit. Bagaimana mungkin orang yang dapat menyangkal bahkan penyembuhan paling efektif bagi penyakit yang menimpa hati terjadi melalui perasaan senang dan bahagia ketika mendekatkan diri ke Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tumbuh cinta dan mengingatnya secara total, mengabdi serta menaruh perhatian kepada Allah Rabbul Izzati, terus bergantung kepadanya dan memohon bantuannya. Inilah gambaran sekilas tentang pengobatan para nabi yang terkadang tidak rasional dan tidak masuk akal, namun nyata adanya. Sahabatku, Cita Channel Pendidikan Tanpa Batas. Setiap penyakit ada obatnya. Ketika Allah menciptakan penyakit, maka Allah membaringinya dengan obatnya. Meski terkadang ada yang bisa menemukan dan terkadang juga ada yang tidak mampu menemukan. Penyakit-penyakit yang muncul terkadang akibat makanan atau minuman yang dikonsumsi secara tidak teratur. Sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban, yang artinya tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh seorang manusia selain perutnya. Dia sebenarnya hanya membutuhkan beberapa suap untuk menopang hidupnya. Karena itu perut perlu dibagi menjadi 3 bagian, yakni sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan yang sepertiga lagi untuk udara. Atas dasar itu bahwa makanan yang kita konsumsi terkadang dapat menyerang, dapat merubah, dapat merugikan fungsi normal tubuh jika jumlahnya berlebihan. Karena sebagian besar penyakit terjadi karena akibat konsumsi makanan atau minuman yang berlebihan, bahkan melebihi apa yang menjadi kebutuhan tubuh. Bahkan air dan zat padat tidak akan merubah sebagaimana 4 unsur yang ada dalam tubuh kita. Ada tanah, ada air, ada api, dan ada angin yang semuanya berkolaborasi secara seimbang sehingga menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Sahabatku, inilah konsep-konsep awal yang menjadi bukti bahwa Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai dokter yang ternyata dengan bimbingan wahyu Allah mampu memberikan solusi terhadap aneka penyakit yang terjadi dan aneka
gejala yang dialami oleh manusia pada zamannya. Sejak itu, sekarang dan yang masa akan datang. Dalam konsep ini ada 3 macam cara pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa Rasulullah SAW menggunakan 3 jenis obat untuk mengobati penyakit. Yang pertama adalah obat alamiah. Kalau kita berbicara obat alamiah, maka yang muncul dalam benak kita adalah apa yang namanya obat herbal. Obat-obat yang diperoleh dari tanaman, dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Unsur dan zat-zat yang dimiliki oleh tumbuhan, bahkan oleh alam yang ada di sekitar kita, ternyata mampu memerangi penyakit yang diderita oleh kita. Dengan ramuan-ramuan tertentu yang saat ini dikenal dengan istilah obat herbal. Dari ribuan yang lalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah obat alamiah, obat yang dipakai oleh Rasulullah untuk mengobati penyakit yang diderita oleh manusia. Sebagai contoh, orang yang menderita penyakit karena kebanyakan makan durian misalnya, maka obatnya sangat simpel. Maka kulit durian dituangi air, dan air yang ada di kulit durian bagian dalam diminum. Maka secara alami zat yang ada di kulit durian itu akan mampu menetralisir zat-zat durian yang kebanyakan dimakan oleh manusia yang berlebihan. Demikian juga orang yang terkena duri sawit, maka obat alamiah yang sangat simpel adalah dengan cara mengoleskan buah sawit kepada badan atau anggota badan yang terkena duri itu. Maka secara alamiah dapat menetralisir rasa sakit dan menyembuhkan duri yang ada di dalam tubuh kita dengan keluar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh-contoh pengobatan alamiah yang diperoleh dari jenis-jenis tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Inilah cara Rasulullah yang pertama dalam mengobati penyakit dengan cara obat alamiah. Lebih lanjut, orang yang hanya mengandalkan akal belaka, orang yang hanya mengandalkan kemampuan ilmu kedokteran dan ilmu kebidanan belaka, terlebih sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan pernah percaya kalau orang yang demam yang terlalu lama ternyata hanya sembuh dengan mengkonsumsi pisang Ambon. Orang yang demam terlalu lama ternyata bisa sembuh dengan mengkonsumsi pisang Ambon, walau terkadang secara kedokteran sangat kontradiksi. Demikian juga bagaimana orang akan percaya orang yang demam hanya sembuh dengan diminumi air asam yang bercampur garam sedikit. Demikian juga orang mungkin tidak akan percaya kalau sakit gigi yang berkepanjangan ternyata sembuh dengan meminum larutan air garam, dengan meminum larutan air asam atau air tomat
atau air langgam. Bahkan yang sangat irasional, sakit gigi yang berkepanjangan sembuh hanya dengan mengoleskan stem pad, memasukkannya ke dalam gigi yang berlubang. Stem pad adalah pelumas untuk merekatkan godri pada kendaraan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pengobatan yang menggunakan bahan-bahan secara alamiah yang ada di sekitar kita. Hanya orang-orang yang percaya kepada tibbun nabawi dan dengan sugesti dan keyakinan akan kesembuhan yang dapat menggunakan ini. Maka orang yang ragu, dia tidak akan dapat menggunakan sistem pengobatan ini. Sahabatku, pengobatan Nabi jenis yang kedua adalah pengobatan dengan cara ilahiyah. Kalau kita berbicara tentang obat ilahiyah, maka yang muncul dalam pikiran dan benak kita adalah pengobatan aneka penyakit dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sering kita dengar dengan istilah pengobatan dengan cara ruqyah. Rasulullah SAW memakai pengobatan dengan dibacakan atau dengan membacakan ayat-ayat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Cukup dibacakan ayat-ayat Allah, maka aneka penyakit yang diderita yang sudah sekian lama tidak kunjung sembuh, dengan sugesti dan keyakinan setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka atas izin Allah penyakit itu akan sembuh. Sungguh irasional, sungguh tidak masuk akal bagi orang-orang yang hanya mengandalkan akal belaka. Sahabatku, yang selanjutnya pengobatan Rasulullah, yaitu dengan cara melakukan kombinasi obat alamiah dan ilahiyah. Sebagai contoh, pengobatan dengan menggunakan tanaman herbal yang dibacakan dengan doa-doa ayat-ayat Al-Quran. Atas izin Allah, misalnya daun bidara yang dibacakan doa akan dapat menyembuhkan aneka penyakit, baik penyakit medis atau penyakit non-medis. Sahabatku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.